adalah siang ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama dapat berwajah berkumpul di rumahnya Allah di masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka Allah ilmi billahi. Mudah-mudahan kembali kita ke rumah kita Allah hati yang bersih, hati yang selamat, rumah yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian kita dijauhkan dari segala fitnah dan musibah. Mintanya di penghujung hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada mulia Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah wal qudwah bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ada di tanggal 20 ya. Sekarang bulan Zulqa'dah atau bulan Apit. Ya, biasanya ibu zaman dulu menyebutnya Apit. Apit arti surat, sapan mulut, salam mulut, nantil awal, nantil akhir, berjaya puasa, untuk berpuasa sawal, karena untuk bahasa kita tapi bahasa ini Zulqa'dah. Zul memiliki kaidah kebaikan. Jadi di bulan ini Allah turunkan kebaikan-kebaikan. Cuma kita salah makna. Kita kayaknya umat manusia punya jalur sendiri. Ngapain nggak mau di bulan Apit, di bulan ini mau dia sedikit apa ya? Nah ternyata Apit ini sedikitnya jadi lebaran. Di bulan Zulqa'dah ini sedikit dibuatkan antara Syawal sama bulan Haji. Pikiran kita udah lebaran lagi, Bu. Ya keren ya. Umat Islam itu banyak lebarannya. Ditambah lagi ada lebaran Depok. Ada yang pernah diterima dan berkredisi. Ada panas dan sedang lebaran Depok, lebaran Rahman. Itu ada ayatnya Rahman kali ya? Masih ada. Nanti aku baca di teman-teman. Lebaran dulu kan. Ya. Sekarang orang udah kata-kata kalau lebaran maunya gratis. Maunya kalian. Tapi kalian ada yang isinya lambina, kalian isinya teh-teh ya. Itu gimana daripada isinya apa ya, teko ya. Iya. Nah alhamdulillah isinya gak apa kalau teko ya teh, kalau teh berat. Berarti kalau kalian berat isinya teh. Pengalaman ya. Nah alhamdulillah hari ini memang masih pasir ya. Namanya juga bukaan ya, bukan pengajian mungkin ada yang bertanya-tanya, cuma ada doang. Iya, jadi nggak ada yang istilahnya bertanya gimana nih gitu kan. Jadi ada yang nungguin dikasih tahu, jadi sama-sama pengen kasih tahu ya gitu. Jadi saya dapat info, ya saya pikir saya akan kasih tahu sama Buzul ya. Jadi saya udah kebetulan kemarin saya nggak ngaji di Istiqomah, dan kebetulan ada kawanan ya. Saya pikir dari mungkin kita dari ada yang bilang sebagai haji pembukaan tahun nanti aja sebagai syawal. Nah ini alhamdulillah dari Allah ya. Walaupun segini namanya masih luar biasa, karena memang haji mah udah dikata mujibadina insyaallah mujibadina ilmu. Urusan yang ada kaitannya dengan neraka itu enak. Tapi kalau ada urusan jalan yang berurusan dengan surga itu neraka. Coba kalau dalam urusannya neraka, orang muda juga banyak banyak. Benar? Malam-malam berinvis, belah, kadang gantung. Tapi kalau lagi tempatnya enak, bersih, makanan disiapin, air disiapin. Lingkungan, benar ya? Iya, alhamdulillah ini termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Makanya pas masuk tadi langsung kita baca Allahumma ahli abwa rahmatik. Yang kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
li abwaaba rahmati. Ini doa ketika kita masuk ke masjid, masuk ke majelis, masuk ke tempat ilmu. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu kasih sayangmu. Dan kalau kita udah buka begini, Allah berikan kasih sayang kepada kita. Kalau Allah udah sayang, udah kasih kepada kita tanpa kita minta pun, insya Allah kita akan diberikan berkah. Berkah sehat ya, kita panjang umur sehat tuh. Jangan dipanjang umur sakit. Kalau kita dengar ada di FSB, kita dengar ada di Permata, kita dengar ada di mana, sampai kita capek dan kita pengennya panjang umur sehat. Tapi kalau bilang ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat istighfar ya. Ada orang yang bosan selama sebulan, bosan sekali. Dia bangga karena disuruh Allah sayang sama kita. Kalau bilang itu alhamdulillah ya. Ada yang dikasih bilang alhamdulillah. Ada juga kalau berumur gitu. Kita alhamdulillah ya. Kita dikasih apa-apa sama apa-apanya. Bila berarti kita ingat kepada Allah. Setidaknya kalau ada sakit mana sekali. Astagfirullah, orang-orang ada dengan saya pakai sakit keluar pakai koyo, keluar bawa keluar lagi baunya air putih. Begitu sepanjang masa. Nah itu tidak sehat walafiat. Panjang umur sehat walafiat. Sehat walafiat itu jasmani dan rohani kita seirama. Ada orang yang sehat doangan tidak afiat, yang mana dia jasmani yang kuat, nyuci tidak kuat, tapi dia ada ngaji anjing. Itu berarti ya afiat. Makanya kalau minta sama Allah ya Allah sehat afiat kami itu afiatku. Jadi jasmani yang sehat, rohaninya juga sehat. Giliran masak bisa. Giliran ngaji alim, gitu kan? Tapi orang-orang ini juga masakin, ngaji dia, memperdalam dia, perkataan dia ini juga semuanya wajahnya wajah-wajah familiar. Wajahnya wajah asing lagi, gimana jadi termasuk di wajah ini juga. Ada yang saya baca, saya pernah diingat. Ngapain itu kalau baca ya? Nanti aku berbaca sih. Mulai ngapain ya kita pada ngomongin? Insyaallah ya mudah-mudahan kita sehat, dikasih sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita sudah baca dalamnya. Teman-teman kita, sahabat kita, udah banyak yang ada di Madinah bahkan sampai itu. Kita baru tadi menyebut, kita tadi menyambut panggilan Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau orang yang pengen umroh atau pengen haji sering-sering kepada dia, ya. Kenapa ya kalau tadi yang kita baca yang ada pengen nangis? Iya, ada yang nangis kan? Ada. Kebayang kita kebayangnya udah pernah pergi haji, yang udah pernah pergi umroh, kebayang bagaimana suka-suka kita di Mekah di Madinah akan dicintai. Nah sekarang kita bayangkan mereka yang ada sibuk di Madinah, yang mereka yang ada sibuk di Mekah. Terus apa kata kita yang tidak pernah haji tahun ini? Adakah sesuatu yang boleh yang bisa kita kerjakan agar kita menggapai hal seperti mereka di sana? Ada, yaitu berkorban. Ayo udah siap belum korban? Jangan korban perasaan ya. Awas korban perasaan. Sapi gak beli, sapi gak beli. Boleh gak ganti ayam? Tidak. Kalau ganti yang lebih tinggi silakan. Katanya saya mau beli sapi, saya akan tinggi semua. Ibu yang namanya daging korban dan daging akikah itu kambing tidak menyebabkan darah tinggi. Kenapa? Karena dikit. Ya kan? Maka dalam beda. Emang itu kalau dapat daging kambing dari korban ada yang
dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah. Hanya berserah kalau diajak di mereka, siapa datangnya harus muncul. Ya kalau muncul ya saja suami ibu makan, kalau anak cucu yang ada di rumah. Tapi nggak akan ada yang namanya dari akhir dan dari korban menyebabkan tidak tinggi itu jawaban begini banget sih, segini banget kadang-kadang ada apa? Karena memang bakal kambingnya. Nah sekarang kita diajarkan berkorban karena kita nggak punya kesempatan berhaji lagi. Dan siapa berkorban? Insya Allah yuk kita gunakan 1 ekor sapi berapa puluh 7 orang. Lalu berapa duit sekarang? Ya saya mau tinggalan misalnya kalau kita beli kambing sekarang berapa duit 1 ekor. Insya Allah 1 ekor kambing yang kita sembelih yang kita nyatakan untuk korban tahun ini mudah-mudahan pahalanya untuk kita beserta keluarga. Mana kenapa kayaknya mana kita ambil Rasulullah SAW berkorban 2 ekor kambing. Nanti berkorban 2 ekor kambing yang 1 ekor dia niatkan untuk dirinya dan untuk keluarga. Tuh berarti kalau 1 ekor buat kita, buat saya, buat keluarga dan anak-anak. Nanti kemudian 1 ekor lagi nanti mau berkorban dia niatkan untuk dirinya dan untuk umatnya. Berarti boleh 1 ekor kambing kalau dia pas-pasan. Tapi tadi saya pengen anak saya 5, pengen 5 ekor kambing, silakan lebihnya. Ini kalau kita punya cuma 1 ekor niatin, nah itu silakan. Insya Allah buat keberkahan rumah tangga dan keluarga kita. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana kalau memang itu enggak ada? Ya karena ada uang ini, uang itu anak sekolah, bagian buat beli kambing. Nah kita banyakin bersedekah. Insya Allah nanti ada pemotongan hewan kurban di sini kan ya. Nah itu kalau yang kita punya air, bawa tekok. Tapi ada yang tekoknya, bawa tekok ke masjid ya. Yang punya sirup, yang punya es, bawa. Insya Allah di sini banyak yang makan itu sedekah. Jangan ini mah beli sapi enggak, beli kambing enggak, sedekah enggak, di mana ya adanya? Di rumah. Lagi gosek bumbu. Kemudian ibu, tidak bisa makan ini. Gak boleh ada orang lewat ini kan ya, kalau dia dari kambing, dari kambing, dari ekor. Karena lagi orang yang lewat, itu kan ya, kalau dia sore baru lewat. Ya Allah, ibu udah boleh gosek, udah pada beli susuan sate, itu berarti ngarep.com. Nah, salah kita malah kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalau pun memang itu mau nyiapin dari sekarang, ambil ya dan apa bisa nanti pada waktu. Ya kalau memang pada waktunya gajian lagi panen aja. Beli nanti pokoknya kayak sendiri ya. Salah. Kemudian kita bisa memberikan sedekah jariah kita yang setidaknya memang anjurannya itu sudah nengok melewati bagaimana penyembelihan hewan kita di rumah. Dan kalau kemarin nanti saya lihatin tidak banyak yang datang ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang pada datang ibu-ibu sudah bawa cucunya. Pengen besok nanti kita datang dan di sini nanti diajarkan kita sambil dipanggil takbir kan. Karena kita ingat sejarah siapa adanya korban dan haji. Jadi kita kembali mengingat semuanya ini perjalanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan ibunda Siti Hajar. Jadi kalau kita buka masalah haji dan korban, ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibu Siti Hajar. Apa kaitannya? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 80 tahun belum punya keturunan. Ini dia
Nah, ternyata bukan kita doang diuji, Nabi juga ujian terberat. Nabi Ibrahim sering ngomong beli nasol di usia 80 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki berupa kehamilan, yaitu hamilnya istri yang kedua. Jadi Nabi Ibrahim istrinya itu yang pertama siapa? Siti Sarah. Siti Sarah berkenalan saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim menikahi ibu Siti Hajar. Dia itu budak, seorang budak yang hitam banget. Ya, jadi bapak-bapak sekarang itu jangan miliknya yang mati dia. Kalau istrinya udah berdarah-darah dia kagum. Tapi Nabi Ibrahim mengadakan sama budak seorang budak. Akhirnya ibu Siti Hajar hamil, kemudian melahirkan yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian ujian tidak sampai di situ. Ujian Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dia mengandung, setelah dia menikah, kemudian dia bermimpi disuruh menyembelih Ismail. Ini supaya besok kalau dia orang ngomong sapi atau kambing, jangan cuma bilang ini lagu-lagu ya, benar? Ini sebenarnya sejarahnya ada historinya. Jadi dia berkata, oh Nabi Ibrahim begitu berat ujian, ya saya cuma segini ujiannya, gitu kan? Berarti ini pelajaran di dalam kita. Lalu apalagi Nabi Ibrahim di malam 8 bulan Zulhijjah dikenal dengan Tarwiyah. Ini deh. Nanti kalau ditanya tanggal 8 Zulhijjah disebut hari apa? Hari Tarwiyah. Kita disenangkan namanya puasa. Jangan sampai ini menjadi kalau depan. Tapi tidak puasa. Ini minimal kita puasa hari ini insya Allah ya. Tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 10 ini puasa mana? Awas ya, jadi aku meluari ke pasien. Ternyata tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 hari puasa. Karena tanggal 10 itu adalah Idul Adha. Idul Lebaran haji itu namanya banyak banget. Atau disebut juga dengan Yaumul Nahar. Jadi kita disunahkan kalau nggak bisa berangkat haji, nggak bisa korban, kita disuruh puasa. Puasa juga nggak bisa, kita disuruh banyak-banyak beramal, amal, bacaan. Tasbih itu aja jadi dari selama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap malam bulan Zulhijjah. Banyak kita baca amal bacanya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu aja kita baca. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang bakal diizinkan untuk menginjakkan kedua kaki kita di amal. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana saya sendiri Ustaz takut ngomong kalau kita daftar sekarang waiting listnya 30 tahun. Sekarang umur kita misalnya udah kalau yang masih muda nih ya, masih muda salah satu, ditambah 30, ya udah 70. Kira-kira umur 70 sekarang saya kasih yang begitu. Mbak umur berapa? Nah berapa itu ya? Nanti kalau 70 kan? Nah nanti nih, berarti kira-kira 70 kan? Ya, siap-siap kan? Di tadi berapa umurnya? Iya, udah sekarang. Iya sekarang kita bayar itu kalau umur kita 40, kalau umur kita sekarang 50 ditambah 30, 80. Masya Allah, udah itu di Mekah kita nanti ada yang namanya umroh itu niatnya banyak, ada yang namanya jamaah nanti melontar, belum lagi kita harus belum lagi kita harus sholat, belum lagi kita harus sa'i. Subhanallah. Makanya ibadah
Daftar kemarin daftar sekolah, daftar sekolah buat anaknya ya. Tapi memang itu yang lebih penting juga. Karena apa? Walillah kita sedikit baik iman sekolah lagi sabila. Itu haji bagi orang yang mampu lagi, mampu untuk melaksanakannya menuju ke hari, punya tenaga yang sehat yang kuat, kemudian mampu biaya. Jadi duit sekarang berarti mahal ya. Sekarang haji kuota kalau nggak salah 400 juta. Yang kuota, yang ON16 nungguin 5 sampai 7 tahun 240 juta. Oh, kalau kita bingung iya, kalau aja reguler, mudah-mudahan semakin kemarin, semakin dulu. Ya, Bapak Presiden kita kan kayaknya turun terus ya. Kami doain itu, mudah-mudahan kita gratis. Sampainya mahal ya Presidennya. Sampainya kejauhan. Ya, jadi kita tahu, selain kita dianjurkan haji kalau mampu, kalau enggak kita berkorban itu memakai duit. Kalau enggak bisa dan enggak mampu kita dianjurkan puasa. Disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma rata-rata kebanyakan kita ngambilnya dari tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 dikenal dengan sebutan hari Tarwiyah, hari berpikir. Tuh hari berpikir, hari malam dia mimpi disuruh beri anak yang dia pengen. Bayangin, sampai usia 80 tahun belum punya anak, tidak punya anak, ya Allah, kayak disuruh video bayangin. Apa itu bukan ujian yang berat? Luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim ini, ya Allah, ini mimpi dari Allah ada selamanya. Nah, kemudian masuk tanggal 9 yaitu hari Arafah. Kita diajarkan puasa itu Yaumul Arafah, artinya mengetahui jelas bahwa sesungguhnya itu betul-betul mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari itu Nabi Ibrahim bikin langit itu berpikir jelas ini dari Allah. Karena kalau kita hanya dari Allah udah gak pakai ragu, udah langsung. Makanya biasanya ada sama ulangnya. Ya Ismail bapak mimpi disuruh mengirimkan, lalu apa kata Ismail? Lakukan, laksanakan. Insya Allah kalau mendapatkan aku jadi anak yang sabar. Kan gitu dalam Al-Quran sahabat. Coba kalau hari bagian mau mimpi suruh mimpi kamu bocor lagi ada kabur anak kita ya Allah. Jangan beda kita bukan lagi ya. Tapi ini boleh dijadikan segitunya. Ujian yang sangat berat yang dilakukan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, tapi pelan-pelan Nabi Ibrahim begitu langsung dia bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang mengumpulkan yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Yang mengumpulkan tanggal 10 Zulhijjah disebut yang mengumpulkan atau Idul Adha, lebaran korban, lebaran haji teman-teman. Ngapain kita disuruh beli hewan kurban? Nah, pada itu Nabi Ibrahim ngajak Ismail putranya aku-akunya ke sebuah padang sambil dia mikirkan, ya Allah, anak aku-akunya boleh pengen bisa, tapi karena memang perintah Allah bilang, ya sini aja, dia tahu. Kalau Nabi Ismail dia ada sama ayahnya Ibrahim dengan pakaian yang bagus yang rapi, mau disuruh dicoba kalau dia tahu. Wah, berantem kita ya Bu. Kan ibu coba aja kita mau balik anak boleh, tidak suami kita tidak hadir gitu. Wah, protes kita. Pokoknya kalau suami itu anak dulu sama. Kalau kita kadang-kadang egois ya, kalau mamanya boleh ngomongin, berapa boleh kalau ngomongin masuk kita yang langsung ngajar. Itu juga sama. Ibu
itu masalah ada jumroh namanya apa ya? Di dalam ada jumrohul ula, jumrohul wusta, jumrohul akhir. Nah di sini perjuangan orang berangkat haji ini. Kalau kurang tenaga kita ketika jumroh, di situ ribuan manusia dari satu melempar jumroh. Yang apa? Ini gambaran ibu Siti Hajar sedang ngambilin setan. Makanya teman saya ngambil batunya di dalam sendiri. Kalau 49 batu sendiri itu bawahnya berat. Beda nggak puas kalau yang segini itu langsung gede puas. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali lempar. Berapa kali kita melemparnya? Berapa kali? 7 kali. Malam pertama ketika kita jauh dari mulai dari Arafah menuju Muzdalifah, menguti batu di Muzdalifah, nyari batu sebanyak 49 butir. Kemudian kita sampai di Mina menuju Jamarot. Malam pertama kita jumrohnya 1 kali, yaitu jumrohul akhir. Jadi itulah usul kita balik. Ini ada gambar lagi, coba ambil misalkan kalian. Itu malam pertama borong-borong semua. Seadanya manusia saat itu borong semua. Dan waktu itu saya ada di kisaran 7 kilo. 7 kilo perginya, kemudian balik lagi 7 kilo lagi. Ini tidak capek, karena itu malam dalam kondisi hidro belum mati dari tanggal 8, 9. Belum mati dalam kondisi hidro. Nah kemudian malam itu kita melontar sekalian itu di waktu Akobah. Setelah itu kita pulang menuju tempat di mana kita ada menyewa rombongan kita. Lalu kita bersih-bersih, mandi, terus kita ganti pakaian kita dan selesai jumroh yang pertama. Terus sekali lagi setelah itu kita besok malamnya atau besok harinya kita jumroh yang kedua, yaitu jumroh ula, wusta dan akhir. Jadi 3 kali ula, jeder, pindah ke wusta, jeder, kemudian ke akhir. Sampai itu 21 kali. Setelah itu kita pulang lagi, lewatin terowongan lagi, kalau bisa 7 kilo, kita ketemu terowongan Mina 2. Terowongan Mina 1 kurang lebih 900 meter. Kita ada di dalam terowongan, tapi orang berderang, luar biasa. Itu lampu luar biasa, begitu indahnya. Kemudian berlokor juga luar biasa, jadi kita agak kebenaran. Lagian sekarang alhamdulillah yang masuk sama yang keluar, yang pergi sama yang keluar beda. Kalau dulu kan ayat kejadian tahun 91 itu yang masuk sama yang datang sama yang keluar kan. Masya Allah itu yang menjadi sekarang. Makanya orang habis jadi satu ya, yang pergi sama yang keluar kan satu tempat bisa berjalan. Banyak habis yang indah-indah kalau kita orang Indonesia yang ikut-ikut. Iya, kan orang kecil ya. Kita kalau dibandingkan sama orang Afghanistan, orang Tunisia, Masya Allah ya, mudah-mudahan yang dia, gitu kan? Nah sekarang alhamdulillah kebijakan dari Saudi Arabia yang pergi sama yang pulang beda, jadi enak. Udah gitu ada lagi kebijakan yang udah tua, yang udah sepuh, nggak pakai jalan, ada eskalator dan mau diri di sini langsung sampai ke sana. Enak ya. Kenapa apa sih? Coba bayangin Ibu Siti Hajar makan sendirian dari sofa kemar menyanyi air dalam kondisi batinnya Ismail alaihissalam. Jadi kita nangis kehausan dan dia sendirian. Nabi Allah Ibrahim pergi meninggalkannya untuk berdakwah. Ini sejarah ya, sejarah kan kadang-kadang kita selalu. Tapi dengan adanya kita jadi berbeda. Ya Allah ya, di sini ada waktu itu
saya tidak puasa, gimana ada puasa itu? Bisa. Ada mereka beli uangan gitu aja daripada duit nggak pakai bawa banyak. Ada. Tapi kalau ada sini ada bawa kali itu langsung perkara kami aja diuntun kami belum dibayar katanya. Ya harus dijalan hari. Nah itu kemudian kita setelah itu mandi selesai, nanti menunggu hari yang ketiga kita jumpa lagi. Bayangin kalau ada di sana 7 kilo 3 kali 7 kilo, balik lagi 7 kilo, beri 7 kilo, pulang 7 kilo, beri lagi 7 kilo, pulang 7 kilo. Masya Allah, pantes kita bersih. Keluaran sehat gimana? Nah ini banyak yang digadalin. Kalau digadalin itu pakai duit banyak, mahal lagi. Lagian kalau kita digadalin karena enak, udah punya pengalaman. Yang paling enak kita situ. Kita berjuang membayangin betapa beratnya itu di sini ada. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal enaknya sekarang. Semangat sa'i sofa marwah enakan ya. Nah ini yang sudah pada umur pasti kalau sa'i pasti jalani, tapi yang belum berangkat haji pasti jalan umur tidak pernah menjalankan yang namanya jumroh, tidak pernah menjalankan yang namanya wukuf. Nah sekarang bawalah rukun haji wis ya. Rukun haji adanya, ingat ya. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, atau niat. Jangan kita tulis rukun hajinya, tapi kita tinggal berangkatnya. Kan kalau kita tahu ilmunya enak bu. Pergi haji jangan cuma bawa duit doang, tapi bawa ilmu. Kalau kita bawa ilmu, insya Allah di sana kita mikir, oh iya ada masjid di mana ya, oh iya ada jabatan itu pernah ada apa ya, bisa apa ya. Kalau kita tahu ilmunya enak pergi haji. Jangan kita tahu mikir kalau ini kita ada pernah kerjaan dari nah ada yang itu berarti pergi ilmunya agak masih lagi. Yang kedua rukun haji yang kedua tolak, yang ketiga sa'i, sama yang umroh ya, cuma bedanya ada wukuf di sini. Yang keempat wukuf ibadah Arafah, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Dikurangi apa bu kalau rukun umroh? Dikurangi wukuf ya. Kalau umroh nggak wukuf ya, makanya kalau kita pulang umroh nggak dipanggil ibu haji, jangan marah. Ada orang umroh berpanggil haji ngambek. Wah, kalau itu umroh berapa juta, pas pulang dipanggil haji. Lah yang pergi haji juga nggak dipanggil haji, nggak boleh marah. Nabi Muhammad SAW pernah nggak dipanggil haji? Dia sudah melaksanakan ibadah haji, tapi nggak dipanggil. Mari sama-sama kita bersolat kita Nabi Muhammad pada haji Muhammad. Kita ada orang Indonesia yang hajinya ya di mana-mana nggak ada gelar haji. Ini dulu hanya sejarahnya gara-gara Belanda ya. Betul lagi yang sejarahnya bagus nih. Yang sejarahnya saya sejarahnya Gunung Koma. Ini mah cuma lagu-lagu orang Belanda. Supaya kecil orang yang pernah haji siapa dia dipanggil. Makanya sekarang kalau kita pernah ibadah umroh, pernah ibadah haji, kemudian kita panggil haji sama tetangga kita, sama kita jangan karena kita kalau panggil haji ke pasar aja, juga ke pasar kan karena panggil haji bukan itu ya, itu partai ya sekarang itu lagi wajib bidit ya, pilih wajib. Tuh kalau pengen haji, ya Allah, bu kalau kita mau jadi pamer, bener? Pamer kalau orang haji kita bilang. Kenapa kalau orang nggak boleh haji?
itu ambulan banyak berjejer ambulan. Tidak ada orang yang udah lagi makan, ada orang yang udah lagi memakai lagi isi. Memang kenapa? Karena mereka masih happy kalau masih di rumah 2 hari tidak ada apa. Ada orang pergi haji cerita bisa selesai nggak ada apa-apa. Haji bilang jadi haji itu benar-benar hukum haji itu gugur, yaitu ibadah amal sah. Terus yang berbagi lagi, saya nungguin apa aja, jadi kalau orang lagi ngumpulin tenaga buat hukum salah, karena bukan duduk manis, jadi duduk kalau duduk dulu tenaga badannya, gitu kan, jaga lama itu. Nah itu ya makanya jangan sekarang saya mau kemana-mana dulu lagi ngumpulin tenaga buat hukum orang-orang yang pertama ya insya salah satu dalam penanganan hukuman itu kita dengerin khotbah hukum sebelum masuk juhud. Kita harus duduk manis di tenda kita masing-masing karena kita mau menjalankan sholat zuhur jamaah di dengan sholat asar. Setelah itu kita mendengarkan khotbah hukum, kemudian habis itu selesai khotbah hukum, kita akan duduk minta ampun, minta berdoa sebanyak-banyaknya, nungguin datangnya bis mau angkut kita ke Musdalifah. Tidak lama lagi ke Musdalifah, di Musdalifah sampai kita kadang-kadang dalam sholat maghrib dan maghrib itu kita sholat habis. Kemudian ngapain nungguin tengah malam? Di Musdalifah kita disuruh mengutin batu kerikil buat jumroh. Nggak usah dipikir kan? Ya banyak berapa tuh banyak? Ya 7 kali 7 sama dengan 49. Tapi jangan lepas 49 ya. Lebih dari mama. Aku kan nanti ada yang jatuh. Kita apa itu kayak lebih mama. Insya Allah. Jadi kalau aku akan ngomong dan ngomong dulu aku nanti pakai sholat. Jadi kalau ada binnya insya Allah pakai. Nah setelah itu dari Musdalifah kita aku lagi nungguin malam setengah malamnya. Nggak boleh sebelum jam 12. Namanya maghrib kita bermalam di Mina. Kemudian setelah kita itu aku lagi menuju Mina, kalau pakaian kita sejenak. Setelah itu kita menuju jamaah yaitu Jumratul Aqabah. Baru kita kembali ke rumah kita mandi, baru kita ganti pakaian istirahat dan sebentar. Mungkin besok malam harinya. Nah kemudian tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah disebut hari Tasyrik. Nah ini gambar pasar ya. Luas nih, 14, 12, 13 Lebaran tuh hari Sabtu atau Jumat kita tahu nih nanti. Insyaallah besok Selasa kalau salah ada sidang isbatnya. Nah itu habis Lebaran Idul Adha, besoknya kita nggak boleh puasa. Ini mana ada yang puasa? Dia pikir sama dengan sawah. Kalau sawah kita yakinkan habis Lebaran hari ini, besok kita yakinkan puasa 6 hari. Tapi kalau Idul Adha 3 hari 11, 12, 13 haram puasa disebut hari Tasyrik. Kenapa kita dapat puasa? Kita disuruh menikmati daging korban. Tuh makanya daging korban yang ada di kulkas. Suruh masak atau duduk banget ya tidak mereka kalau udah kalau lama-lama itu harus masak. Rata-rata kita begitu. Bahkan ada yang belum masak. Wow, itu daging ada gizinya ya. Katanya daging kalau lewat seminggu di kulkas berubah jadi apa yang kasih. Berubah rasanya katanya gitu. Tapi memang saya sendiri juga kadang-kadang kan lihat ini orang segala lupa. Kalau yang di rumah ada enak ya kan. Ada di rumah itu kalau di panitia itu biasanya kita capek olah. Jadi kalau segala apa namanya mau lagi
Nah berarti kita yang jelas hari itu tidak hanya jangan puasa, ya. Ya dari Januari pakai dalam masih dengar puasa. Ada lagi yang begitu ya, jangan. Nah itu udah wajib dan tahu. Kemudian kronologisnya awalnya sejarah asal usulnya kita ada haji dan berbagai kita tahu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam dan istrinya Ibu Siti Hajar. Tuh kalau lagi sa'i ingat di sini aja. Sopama ini tuh ingat Ibu Siti Hajar dari sendirian. Udah itu di rumah tandus, peripil, batu-batu, masya Allah sekarang yang baru. Nah masih ingat kan ya udah pelan-pelan nih ya, yang udah pernah ingat nggak? Ketika kita lagi Toa mulai niatnya, ya. Ketika toa, kita punya toa menjadi namanya. Birut Hajar Aswad. Ya, ingat itu kan Ka'bah kan berbentuk kubus ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang pertama nih, dia ada Hajar Aswad. Kita melihat lihat toa di sini. Jangan kita katakan melihat teman sudah sampai di pagi ikut gitu. Jangan kita harus tahu dulu mana Hajar Aswad. Karena kalau kita melihat toa setelah Hajar Aswad misalnya ini Mipas Hajar Aswad di sini, kita lihatnya di sini tidak. Jadi mendingan lihat di sini. Nah, itu aku fi hadzal baitil atiq sabatan kamilan lillahi. Aku niat tawaf melintasi Ka'bah sebanyak 7 kali karena Allah. Baru kita muter, kita ketemu rukun Yamani, ketemu rukun Syafi, ketemu rukun Irawi, ketemu lagi rukun Hajar Aswad, berarti 1 rukun. Nah di sini kita ketemu lagi setelah Hajar Aswad ada yang namanya apa? Oh ya, yang kalau berdoa ada apa? Bikin Ismail, ada lagi apa? Makom Ibrahim. Tuh, itu jangan ini ya, Makom Ibrahim itu pendek banget, berarti Nabi Ibrahim kecil. Itu makom bukan ukuran, makom itu tempat berdirinya. Makanya kata Nabi. Jadi ketika Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, mendirikan Ka'bah, dia dirinya di situ, pas dia diri. Makanya anak kecil, kami punya kuburannya pendek, bukan kuburan, itu makom. Makom itu rumah yang bukan tempat dia diri. Kalau kuburan, makan, kita semua makan, gitu kan? Ini makom bukan tempat kuburan nanti itu. Iya jadi dari pintar ya. Terus orang ini kuburan Cibang. Berarti pembelaan bukan di luar tempat jadi di kakinya di situ. Nah, dengan jenis Ismail kalau kita sholat 2 rakaat minimal makan di jenis Ismail itu sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Karena memang sholat perempuan yang harus sholat di dalam Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam juga Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat di jenis Ismail. Berarti kita sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau bisa yang di umur yang diupayakan harus bisa sholat di Ismail meskipun cuma 2 rakaat. Emang perjuangan luar biasa untuk borong-borong. Nah, kemudian ketika kita ada di Ismail disunahkan di atas. Karena ternyata atas di Ismail itu adalah jannah surga. Nanti di mana kita akan duduk di dalam. Amin ya Rabbal. Nah, baik. Nah, yang bagus ya. Insya Allah, jadi kita berdoa sholat di Ismail setelah salat kita ingin nengok atas. Masya Allah, itu nanti ada sujudnya di sana. Amin ya Rabbal. Nah, itu waktu sudah selesai. Setelah waktu selesai, dilanjutkan sholat sunnah di mana kayak mau dua azan kayak mau di malam Ibrahim kayak mau di Ismail kayak terserah. Pokoknya penting ada di sana. Nah, setelah itu kita sa'i dari sofa
pelan-pelan. Nah, apa bacaannya? Di situ ada bacaannya yaitu Rabbi fir warham wa'fu wa ta'ala wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antawwabul azizul akram. Kita akan aja Rabbi fir warham wa'fu wa tajawwaz wa ta'ala ya Allah ampuni dosa wa'fu maafkan wa ta'ala murahkan wa tajawwaz hapus. Begitu banyak orang yang bisa minta ampun ya Allah, Allah selesaikan mati ya Allah, ya Allah, anak-anakmu, tetangga, saudara, ya Allah, saya ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, maafkan ya Allah. Itu yang Allah Maha Tahu tanpa diketahui, gitu ya. Ya Allah Maha Tahu dari bahasa itu orang Jawa, maaf ya saudara, itu orang Padang. Saya hati-hati kadang-kadang saya orang Jawa, orang Padang, orang apa, tapi kadang-kadang tapi kalau ngomongnya saya tahu, saya ngomongnya nggak bisa. Jadi orang Jawa ini sudah jangan salah ngomongin bawa hati, jadi udah tahu ya. Tapi saya nggak bisa ngomongnya, aku keseleo, iya benar. Tapi kan kalau ngomong biasa itu ya, nah ini ya Allah. Makanya sekarang kebijakan di Saudi Arabia melakukan sesuai dengan kondisi kita. Kalau dalam masa itu kan bahasa Arab semua. Kalau sekarang nggak sesuai dengan maka kita dari Jawa Barat pakai bahasa Jawa Barat yang ngomong itu nanti. Tapi kalau bahasa tambahan itu lebih nanti. Nah seperti itu mudah-mudahan Insya Allah setelah Allah kemudian sa'i hal kita ambil satu atau dua orang yang ambil kita minta dipotongi sama orang yang sudah dipotong rambutnya. Jangan katakan bahwa ingin potong sendiri itu nggak boleh. Kalau kita mau ganti orang lain rambut kita sudah diganti sama orang lain begitu. Selesai ya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah untuk menunaikan ibadah umrah haji. Kemudian kalau tahun ini kita ada kesempatan, insya Allah kita bisa berkorban. Kalau beli sapi mahal, dari kambing pun kita akan beli di negara. Mudah-mudahan sekedar air setekok bisa kita bawa ke tempat pemotongan penyembelihan hewan kurban. Jadi urunan mau bikin tempe maduan, urunan bikin apa lagi misalnya bacem, itu berapa orang, kayu dan buat makannya misalnya berapa orang, silakan. Yang penting kita berserta dengan insya Allah mudah-mudahan haji tahun ini ada yang terutama buat jamaah kita. Ini jamaah ada yang mendoakan saya bukan yang sebetulnya kamu berani Bapak Masuk sekarang lagi ada pengukuran. Nanti ada juga berkajian kaum itu nanti malam ada bacaan Yasin nanti dan tarawih. Nanti yang berangkat insya Allah berangkat tanggal 28 ya. Jadi Masuk itu terhubungan dari Bapak dan Budi akhirnya. Ada doanya Bu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan keselamatan, ada yang kemudian Allah ya dari pergi sampai pulang di sana kembali ke air dalam kondisi sehat dan selamat. Kemarin di sini ya dalam kita yang berangkat haji tahun ini mudah-mudahan Allah nanti dia membawa pulang haji yang makbul dan makbul. Amin.